Oke, kita masuk ke soal nomor ini. Pasien BPOM dengan saturasi 92, maka di pemberian oksigen, oksigennya adalah liter. Tadi barusan sudah saya jelaskan sedikit bahwa pemberian oksigen itu memang kita mengacu kepada saturasi. Tapi pada saat pasiennya adalah BPOM, maka kita tidak boleh lebih dari 2. Ya, tuh. Kemudian yang suara napas paru, ini tentu ada bronchial, ada bronchi dan wheezing, itu sudah kelainan ya. Ada suara bronchus. Jadi kalau vesikorer itu di lapang paru. Ya. Tapi banyak. Ini beda loh ya, beda. Anda harus perhatikan bedanya suara napas berarti itu dengan auskultasi. Kalau suara perkusi ada sonor. Jadi di sini ini kan sonor. Ini kan suara napas dengan auskultasi. Jadi tidak mungkin ada suara sonor. Kecil ya, suaranya kecil. Bahasa saya sudah berteriak ya. Terdengar jelas teman-teman? Mister Kuna itu selalu besar saja. Berarti kasuistik ya. Kasuistik katanya. Pakai headset. Langsung nyamber semua teman. Oke, kita lanjutkan. Nomor ini sudah jelas. Clear? Ya, suara napas. Bedakan suara napas di auskultasi dengan suara napas di perkusi. Bedakan ya. Bedakan. Kemudian nomor, nah ini IWA kemarin itunya gimana IWA? 15 kg. Cara ngitung IWA-nya Anda sudah tahu gimana? Dihitungan. Saya kemarin saya sudah memberikan bonus hitungan belum ya? Hitungan dalam keperawatan. Sudah belum? Belum ya? Perasaan sudah dikirim ke beberapa grup. Nanti saya kirim ulang di sana. Sudah ada misalnya IWA-nya berapa dan lain sebagainya, sudah jelas di sana, sudah dijelaskan. Saya menjelaskan maksudnya bukan termasuk rumus-rumus yang biasa digunakan, itu sudah saya buatkan untuk PDF-nya ada berapa lembar, 3 lembar lah ya, lumayan lah untuk Anda belajar. Sekarang kita masuk berapa IWL anak-anak. IWL anak-anak ini berapa? IWL anak normal itu berapa? Hitungnya gimana? Nah, IWL Anda kalau masih belum tahu, oke. 30 kurang usia. Kali berapa? 15 ya. Ya. Jadi IWL itu berapa tadi? 30 dikurangi usianya dalam tahun, kemudian dikali berat badannya berapa. Jadi saya ulangi ya supaya paham semuanya. Jadi rumusnya itu IWL sama dengan 30 ya, 30 dalam kurung ya, 30 dikurangi usia dalam tahun, jangan lupa dikali BB ya. Itu BB dalam kilogram dengan satuannya adalah cc atau mililiter ya, mililiter cc. Nah, ini berarti kita tinggal memasukkan karena sudah tahu bahwa usianya berapa, maka sudah sama dengan 25 ya, karena dikurangi. Takut nanti ada yang nanya. 25 dikali 15. Jadi dengan 25 kali 15. 25 kali 15 itu berapa? 10 kali 5 250, 250 dibagi 2 berapa itu?
375 ya. Benar nggak? Ayo, 375 ini berapa? Itu yang punya kalkulator. Iya benar kok. Benar. Benar ya? Benar. Itu cerita. Begitu, teman-teman. Jadi 375 di sini. Ya. Nah, sekarang ini anak 15 kg. Kita selalu melebar kalau sudah dikasihkan kasus. Sekarang dengan usia ini, silakan ada yang mau ini, ada yang mau screenshot silakan. Nih kalau misalnya ini nih, ini BB-nya kan, maaf, ini BB-nya kan 15 nih, 15. Berarti cairannya berapa? Cairannya per 24 jam berapa? Ingat, ada rumusnya, sehingga saya ingatkan kembali kalau sudah lupa, ya 10 kg pertama kali 100, kemudian 10 kg kedua kali 50, kemudian 10 kg ketiga dan selanjutnya dikali 20. 20. Ya, berarti kita sudah yakin otomatis karena ini 10, sini ya. Karena ini sudah 10 berarti kan sudah di sini. Dari sini ini otomatis berarti 1000 kan. Berarti yang 5-nya masih di sini nih. 5 kali 50 berarti 250. Jadi di total cairannya adalah penjumlahan saja. Penjumlahan 1250 ml per 24 jam. Dan seperti itu ya. Itu untuk cairannya. Pertanyaannya kemudian, berapa tetes per menit? Tetes per menit kalau kita menggunakan mikro. Silakan dihitung. Silakan dihitung. Ada yang sudah? Kalau menggunakan mikro seperti apa? Ada yang sudah? Nah, Anda bisa menggunakan rumus yang umum. Saya tulis yang umum. 52,5. Jumlah cairan gitu ya, yang umum ya. Cairan kali faktor tetes. FT, ya, faktor tetes dibagi lama pemberian kan. Lama pemberian. Oke. Ini ada yang lagi main lagi main kuis. Jumlah cairan 1250 kali faktor tetes FT, faktor tetesnya karena ini mikro maka kali 60, nah, dalam kurung ya supaya nggak salah, dalam kurung. Nah, kemudian dibagi. Nah, ini karena kita ingin tetes berarti 24 jam, ini dalam jam, tapi kalau mau ke menit kan berarti kali 60. Nah, tinggal silakan dihitung berarti berapa tuh? 125 kali 60 berarti 75.000. Nah, 75.000 bagi, nah saya bagiin dulu. 24 kali 60. 1440. 1440. Nah, tidak saya kalikan 7.500 75.000 dibagi 1440. 50 tadi siapa Mas? 52 ya Mas? 52 ya, 52. Ini pakai cara yang pertama. Cara pertama seperti itu. Coba kita pakai cara yang kedua sebelah sini ya. Ini cara pertama, ini cara pertama. Cara kedua kita menggunakan rumus yang biasa saya gunakan, di mana jumlah cairan dibagi 500 karena ini adalah mikro maka kalinya 21
kali 24 per lama pemberian. Nah, ini ya. Maka ini tinggal masukkan tadi berapa 1250 dibagi 500 kali 21 dikali 24 dibagi 24 karena lama pemberian 24. Kita tinggal masukkan ini berapa 1250 dibagi 500. Nah, 2,5 ya. 2,5 dikali 21 dikali 24 dibagi 24 sama dengan 1. Berarti tinggal dikali 21. Kali 21 di sini 52,5. Jadi lebih besar ya. Lebih besar. Kalau tadi hitungan biasa 52, kalau di sini penghitungan di Kanduru menggunakan kalkulator Kanduru lebih besar 0,5 tetes, lebih banyak besar setengah tetes. Kenapa? Karena di Kanduru itu faktor tetesnya itu sebenarnya bukan 7 ya, bukan 21 sebenarnya, tapi 6,94 harusnya kali 3 21,8 harusnya 20,8. Tapi karena susah ngitungnya maka dibulatkan menjadi 21. Dampaknya hasilnya lebih besar. Anda boleh menggunakan mana saja, menggunakan rumus mana saja silahkan, tapi hanya kalau makro dan mikro, rumuskan dulu hanya untuk makro dan mikro. Tapi kalau misalkan faktor tetesnya itu adalah 15, Anda nggak boleh menggunakan rumuskan dulu. Sampai sini teman-teman paham? Oh, 52,5 itu ini ada Mr. Kuna sudah cepat, minta sudah cepat. Bisa lah ya. Oke. Ya bisa saja Mr. Kuna 6 kan ada di sini, ada 60 di sini 60 bisa dibagi ya. Itu pintar-pintar kita dalam melakukan hitung-hitungan matematika ya. Tapi kalau saya harus jalankan saja. Oke, kita lanjutkan dari sini. Jelas teman-teman? Mudah-mudahan jelas gitu ya. Nanti kita masuk ke yang lainnya. Silakan kalau mau yang ada screenshot silakan. Dan ini nanti saya simpan di materi, saya simpan juga di materi ya, materi YouTube. Nanti linknya saya berikan kepada Anda. Rekamannya ada, tenang. IWL dewasa berapa? IWL dewasa. Nah, ada pertanyaan. IWL dewasa 15 kali kilogram. Nah, 15 kali ya. Berapa kali bebek ya? 15 ml per berat badan ya. Per kilogram berat badan. Oke. Link. Yang kayak gitu harus sudah tahu IWL berapa, kemudian saturasi, kemudian kapasitas paru, volume tidak dan lain sebagainya, terus HIP, hasrat ingin pipis itu. Kalau berapa sih kalau ada sensasi ingin pipis berapa mili dalam kandungan, kita harus tahu. Yang standar-standar, yang normal-normal itu harus tahu. Karena tahun kemarin juga keluar yang kayak gitu. Dan itulah bedanya dengan soal hukum. Tadi ada yang bertanya bedanya soal hukum apa coach. Nah, nggak akan ada kalau di hukum, nggak akan ada. Misalnya volume tidak berapa itu nggak akan ada. Ya. Kita lanjutkan. Kalau begitu kita lanjutkan. Ini saya close dulu atau saya bersihkan. Nah, ini komunikasi yang terjadi satu arah dari atas ke bawah merupakan ciri dari gaya kepemimpinan otoriter. Kalau yang situasional itu yang kayak gimana? Situasional itu misalnya kalau tergantung
biasanya situasional itu tergantung dengan siapa yang harus kita hadapi. Misalkan kalau orang yang bebal, nggak bisa ngerti, disuruh baca enggak, itu kita menggunakan otoriter itu lebih enak. Kamu misalnya kayak kemarin bisa di grup berapa saya ngomong, ini nggak boleh pak, nggak boleh tinggi start, itu kayak otoriter. Ya. Tapi setelah jalan ada aja itu. Itu harusnya saya pakai otoriter. Tapi kalau yang sudah mapan, oh ya tergantung misalnya. Orang yang paham, ya sudah kita situasional kan. Kadang kita otoriter, pada suatu genting, saat genting, itu lebih cenderung ke otoriter. Harus lagi ada, misalnya ada bencana alam, orang kita harus otoriter. Nggak boleh ke sana ya, nggak boleh gitu. Karena akan mencelakakan semuanya. Ya. Karismatik berdasarkan karisma yang dimiliki. Otokratik juga adalah hampir mirip dengan otoriter ya, tapi lebih cenderung ke kerajaan ya. Kalau demokratis tentunya memberikan peluang untuk kita memberikan masukan. Tapi di situasional pun kadang-kadang demokratis. Tidak, karena kayak kepemimpinan tidak ada yang tetap. Ini selalu masuk pada hasil, biasanya adalah kasus. Kemudian ini materinya sudah ada di Minmap, sudah saya berikan. Minmap itu Minmap itu kalau Anda punya Minmap, cara bacanya Anda lihat. Minmap itu dilihat dari mulai garis, dari mulai warna, kemudian apa isi-isinya, dilihat 1 menit, kemudian Anda merem 1 menit, bayangkan yang tadi Anda lihat, kemudian masih merem, ucapkan apa yang Anda lihat 1 menit lagi. Jadi 3 menit. Jadi itu menggunakannya. Kenapa? Karena berarti dengan cara melihat Anda menggunakan visual, dengan membayangkan Anda menggunakan pikiran, melatih pikiran Anda, dan mengucapkan itu sama dengan Anda menggunakan auditorik atau pendengaran untuk menghafal. Jadi dengan Minmap Anda berarti sudah 3 kali membaca. Sampai hafal berulang-ulang. Ya, mantap lah itu. Orang lain ada yang belum punya, Mas Kuna. Dirimu ada beberapa ya. Ya, mantap lah. Nah, ini juga ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen, seorang mencari alternatif solusi dari masalah yang dihadapi, maka dia menjalankan fungsi. Pemimpin mencari alternatif solusi. Kira-kira apa ya? Apa controlling? Benar controlling ya. Kita juga, makanya ini pentingnya adalah pembahasan. Kalau ada yang salah, saya bisa langsung melakukan koreksi kepada Anda. Mencari alternatif solusi. Nah, itu lebih cenderung kemana tuh? LP jiwa baru 1, saya bilang baru TAK ya. Belum saya buatkan lah. Tadi malam pun saya ngasih Zoom ya. Zoom saya juga tamat hanya 1 jam juga. Setelah itu saya sedikit bermasalah, ternyata ada masalah dengan tubuh saya, demam tadi malam. Jadinya mau bikin. Barusan juga saya tidak bisa ngapa-ngapain. Doakan saja saya sehat, sehingga saya bisa beraktivitas secara normal kembali, mempersiapkan materi-materi untuk Anda. Ya. Kalau mencari alternatif itu memang salah. Kalau ada yang jawab controlling, bukan. Controlling itu melihat solusi atau melihat apa sudah berjalan dengan baik dan lain sebagainya. Kalau mencari masalah itu mencari solusi berarti dia masuk masih melakukan planning ya, lebih cenderung masih melakukan planning. Kalau acting itu sudah melakukan segala sesuatunya, melakukan aktuasi ya. Kemudian di sini nih ada etika. Etika ini pasien perawat menggunakan inisial ya dalam membuat. Anda sudah melakukan bagian D3,
atau S1 gitu sih, kalau kita membuat adskop itu kan ada Mr. Y, Tuan H, Tuan I gitu ya. Nah ini supaya dibaca publik ya, tidak bisa dibaca publik karena disamarkan namanya. Kalau terkait dengan dokumen maka namanya confidentiality. Nah, itu dokumen. Kalau justice keadilan yang A misalnya BPJS, yang B non BPJS tentunya harus sama ya, harus sama. Kemudian beneficien itu yang menguntungkan bagi pasien pasti sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan SOP-nya. Misalkan pasien tersedak, kemudian perawat atau Anda melakukan tindakan Heimlich maneuver, maka itu beneficien. Non beneficien misalnya ada pasien pulang obatnya lumayan, obat lumina nggak dikasih misalnya, itu non efisien. Anda mengurangi kualitas itu, membuat orang lain dirugikan. Otonomi tentunya sebagai otonomi itu diberikan kalau anak namanya proksi ya, otonomi proksi itu jadi keputusannya mendasarkan kepada keputusan orang lain, itu namanya proksi. Jadi kalau anak-anak kan yang dimaksud dengan anak-anak menurut undang-undang kan di bawah 18 tahun ya. Jadi itu yang membuat keputusan adalah orang tuanya atau keluarganya. Oke. Nah ini dikatakan AIDS itu 200, tapi HIV 500 ya. Wah di sini mulai hujan nih, siap-siap nih. Biasanya gangguan. Kalau enggak saya berteriak-teriak karena di belakang ya, di belakang. Studionya di belakang. AIDS ya, itu nanti kita lihat patokannya, jangan lupa kapan dipanggil HIV, dipanggil disebut HIV, kapan disebut AIDS ya. Tuh. Kemudian kala 2 primi rata-rata jam. Ya, rata-rata 12 jam ya. Begitu itu patokan aja. 12 jam. Nah ini bermain peran menggunakan permain yang berkarakter dramatik. Kalau soliter dia main sendiri. Kalau pleasure, yang pleasure itu yang cilukba, itu pleasure ya, kena kesenangan. Kemudian asosiatif, ada bedanya asosiatif enggak? Asosiatif memang dia berhubungan tapi mainnya sendiri-sendiri. Kalau paralel masing-masing juga sama. Mereka sebelah sono, dia sebelah sana. Cara bermain juga ada ya. Sudah saya jelaskan ada cara bermain. Itu untuk cara bermain. Kalau nggak salah di map-nya sudah ada. Oh ya, sama DDST jangan lupa Anda harus paham DDST. Harus paham termasuk juga milestone-nya. Milestone itu anak misalnya kayak kemarin usia 1 tahun berat badannya berapa kali lahir, 3 kali, gitu kan? Itu Anda harus sudah paham hal-hal yang seperti itu. Ya, kemudian selanjutnya, oh ini nama nih orang yang kemarin ikutan karena ternyata namanya tidak dipisahkan. Nah, nomor HP-nya saya nggak akan kasih daerahnya ada juga. Kita lanjut. Nah, ini manajerial ya. Wah, sekarang kita masuk manajerial. Manajerial ya. Mungkin ada yang pertanyaan dari teman-teman sebelumnya, karena di sini ini saya lihat kondisi karena ternyata ini hujan deras. Silakan kalau ada pertanyaan boleh ngecat dulu, silakan. Oh ya, kemarin sudah ada yang mengirim materi-materi ya. Ini kalau ceritanya ini yang saya nggak ngerti, nanti ya jiwa nanti ya ditulis aja. So semua orang menulis nanti. Oh ya, PR kemarin sudah belum PR?
kayaknya belum ditanya ya PR ya. Yang 10 penyakit itu di Indonesia dan 10 tindakan yang sering dilakukan oleh perawat sudah dikerjakan? Saya lupa lagi ya. Belum. Ternyata belum. Perawat bisa nyusul ya, yang ini ada. Di materi umum juga sudah ada ya. Belum dikerjain ternyata. Waduh. Oh, orang sudah dari kemarin. Oke, saya ulangi PR-nya. 10 penyakit yang ada, yang penyakit yang umum di Indonesia. Nah, ini penyakit yang umum di Indonesia dan 10 penyakit 10 tindakan keperawatan yang sering dilakukan. Ini wajib dipahami karena Anda nanti sebagai jabatan fungsional. Ini wajib banget dicari. Ya, wajib banget dicari. Nanti silakan Anda store di grup masing-masing. Ya, di grup masing-masing. Ya, itu PR-nya itu 3. Ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan, kalau ada usul ditulis saja. Kemudian nanti kayak jiwa tadi belum, apa yang belum nanti saya buatkan ya. Kalau teman-teman yang sudah dibagi min map, silakan download saja kapan saja Anda mau, tapi saving dulu, itu di save dulu linknya, jangan sampai Anda pakai timer nanti hilang linknya. Oh, baru tahu ada PR. Linknya di grup ya, perlu kita wajib dikuasai. Nah, itu. Oh, baru tahu ada PR. Ini Mr. Imam kemana aja nih? Oke, kita lanjutkan. Barusan sampai di mana? Sampai di mana barusan? Mana barusan? Oh, ini sosiokultural ternyata itu. Atau loncat ya barusan? Bentar. Ini sudah belum ini? Atau loncat-loncat ya? Yang saya buat. Bentar ya. Ini teman-teman ini sudah belum dibahas? Belum. Belum ya? Kenapa loncat ya? Bentar saya cek dulu ya. Udah ada aja. PHP belum. Tuh, jiwa ada tuh. Ada. Loncat-loncat ya? Ada yang salah dengan... Sudah kayaknya deh. Kita lanjutkan ke bawah dulu. Tadi di mana tadi? Ya, dari sini deh. Terlalu besar ya? Material, Pak. Terlalu besar ya? Saya kecilin dulu. Oke, 120. Malah ke sini. Sebentar ya, mohon maaf. Sebentar. Silakan sambil saya nunggu ini, silakan teman-teman kalau ada yang ditanyakan saya kirim. Coach, yang untuk kasus puskesmas itu sama dengan RS. Kalau kemarin tahun kemarin memang ada beberapa perbedaan tahun kemarin.
Perbedaannya hanya sedikit, tapi kebanyakan sama. Ini hanya sebagai informasi saja, teman-teman. Yang membuat soal itu adalah Kemenkes. Dan Kemenkes biasanya menugaskan BPSDM, bagian ada Direktur Sumber Daya Manusia, itu yang biasa membuat soal, itu mereka. Dan makanya saya menganjurkan pada teman-teman untuk membaca e-book yang dikeluarkan oleh Kemenkes. E-booknya di mana? Itu sudah saya share di materi umum. Jadi bagi teman-teman yang belum masuk ke materi umum, nanti saya berikan ya. Tenang ya. Terutama bagi teman-teman yang baru masuk. Ini sudah, tebak juga sudah, PPOM barusan, ini sudah, komunikasi, ini sudah, AIDS tadi sudah, oh ini sampai sini ya kita. Ya ini. Nah sampai sini ya. Ternyata loncat-loncat nih. Ternyata loncat-loncat, mohon maaf ya, loncat-loncat. Ini bukan manajerial mestinya, ini salah. Manajemen mestinya. Seorang kepala ruangan dalam menjalankan tugasnya manajerialnya mendapatkan bahwa pendokumentasian asuransi perawatan tidak lengkap. Kepala ruangan mempunyai tanggung jawab untuk mengarahkan staf. Nah, kegiatan apa yang dilakukan? Ya, saya satu-satu kita urai. Saya coba misalkan dulu. Nah, cukup ya segini ya? Kelihatan? Nah, apa pendelegasian? Yang dimaksud pendelegasian adalah Masya Allah. Oh, belum. Balik nih. Tangannya harus diam aja. Jangan banyak gaya. Nah, ada aja kita. Nah. Banyak gaya nih tangan gua. Belum, bukan. Oh iya, ini. Oke, kita mulai. Pendelegasian adalah pemberian wewenang. Ya, pendelegasian itu memberikan wewenang dari seseorang yang memiliki hak wewenang tersebut kepada orang lain. Pendelegasian. Misalnya Anda didelegasikan, delegasi Indonesia, bukan presiden, tapi ada orang yang ditunjuk untuk mewakili presiden, untuk mewakili Indonesia. Nah, dia diberikan hak untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai. Tetapi tanggung jawabnya itu adalah di presiden. Itu delegasi. Ada yang kena sehingga kita tahu bahwa delegation of authority, pendelegasian otoritas, tapi tidak ada yang namanya delegation of responsibility. Jadi pendelegasian tanggung jawab itu tidak ada. Tetap tanggung jawab itu ada orang yang memiliki kewenangan. Ya. Komunikasi jelas ada sender, ada receiver, ada media, ada apa ya? Ada noise. Ya. Noise itu beda dengan voice. Noise beda dengan voice. Pelatihan lain, motivasi, dan yang supervisi itu adalah melihat sebagai supervision. Misalnya, supervisi. Anda nanti di rumah sakit menjadi supervisor misalnya. Nah itu jawabannya adalah karena mengarahkan, ada mengarahkannya, melihat sampai di mana, ya. Supervisor. Kalau kontrol ini hanya mengontrol aja, jadi kalau supervisi sampai dengan mengarahkan. Kemudian, nah, seorang perawat primer bertanggung jawab pada ruangan rawat. Salah satu rawat. Klien yang dirawat menunjukkan perbaikan klinis, justru muncul masalah baru. Intervensi telah dilakukan sesuai dengan rencana, namun belum menunjukkan perubahan. Kemudian perawat tersebut merencanakan untuk mendiskusikan kasus tersebut dan berkolaborasi dengan tim kesehatan lain. Apakah kegiatan yang dilakukan? Yang kelima bukan. Discharge planning itu persiapan pasien pulang. Ya, supervisi tadi sudah dilakukan. Sentralisasi juga obat juga bukan, berarti jawabannya adalah produk perawatan.
Ya, berperawatan. Ya. Timbang terima tapi tadi pakai sebab. Ya. Ada tebak, ya, tebak juga sebab. Dari spam itu. Kemudian, nah ini seorang perawat bertanggung jawab merawat pasien dengan acute hemorrhagic fever. Kemudian pasien mampu melakukan ADR, mampu mandi, makan dan minum sendiri, ambulasi dengan pengawasan, pemantauan tanda tidak, siap pergantian shift, apakah tinggal ketergantungan. Nah ini jam-jamnya harus tahu ya. Oke, trik menjawabnya kalau panjang, ingat kalau kata kunci itu selalu di awal kalimat, kata kunci selalu di awal kalimat. Dan kata awal kali setelah kata kunci biasa diikuti dengan data yang menunjang ke kata kunci. Biasanya gitu ya. Ya memang harus kemampuan screening, skimming gitu kan, itu sudah menjadi bagian yang harus Anda kuasai. Oke, kembali lagi. Menurut Douglas, minimal care itu berapa? Minimal care, kemudian parsial, total, mediate, intermediate, dan lain sebagainya. Itu sudah diberikan. Ada minimapnya sudah ada ya. Yang minimal care itu yang tidak lebih. Kalau lebih kurang dari 3 jam ya minimal. Sudah saya berikan. Nah, kemudian di ruang ICU ini sudah lagi kenapa kira-kira metode kasus di ruang ICU jumlah tenaga perawat 11 dengan 4 orang lulusan nurse, 7 orang lulusan diploma perawat ICU melakukan tindakan perawatan secara komprehensif. Apakah metode asuhan perawat tersebut? Kenapa disebut kasus? Karena biasanya mereka mengerjakan kasus per kasus yang biasanya di ICU lebih cocok kasus. Jadi kita baca lagi ya, kita baca lagi. Kemudian seorang perawat menghitung kebutuhan tenaga perawat. Kemarin kita juga ada staffing, the post itu ada staffing. Kemudian menganalisis kebutuhan, ruangan membutuhkan tambahan perawat baru, apa fungsi manajemen, staffing, ya, pengaturan staff, menghitung kebutuhan perawat itu namanya staffing, staff, nah, itu namanya staffing. Perencanaan tentunya perencanaan itu merencanakan bukan hanya staffing aja, tetapi juga visi, misi dan lain sebagainya itu perencanaan, ya di perencanaan. Kemudian perorganisasian mengorganisasikan semua sumber daya, material, method, money, itu pengorganisasian. Pengarahan, direction, menunjukkan, pengendalian, ada controlling. Jadi kalau misalnya terkait dengan perawat, menganalisis kebutuhan tenaga dan lain sebagainya itu adalah staffing, ya staffing. Kemudian kepala ruangan memanggil, Kepala ruangan memanggil 2 perawat pelaksana sedang konflik. Perawat A mengajukan keberatan kepada kepala ruangan karena merasa beban pekerjaannya lebih berat dibanding perawat B. Karena perawat B kurang terampil, sehingga perawat A harus mengambil alih setiap tindakan perawatan. Kepala ruangan menyampaikan akan mendiskusikan pada waktu yang akan datang. Apakah strategi konflik yang dilakukan? Dia menghindar, si bapak itu menghindar, si bapak. Kepala ruangan itu menghindar. Kalau mengakomodir, berarti dia mengakomodir dari si B, mengakomodir dari si C, si A dan si B. Kerjasama ya melakukan kerjasama dengan mereka. Kompromi itu tentunya harus dikompromikan. Si A gimana, si B gimana, ada ujungnya. Kompetensi ya nggak ada urusan kompetensi ya. Karena di sini dia mengatakan saya akan mendiskusikan, dia kabur sebenarnya, tidak menyelesaikan masalah, menghindar dia, ya, menghindar. Itu ada kata-kata akan mendiskusikan. Oh nanti akan saya pertimbangkan. Oh, itu menghindar sebenarnya. Kalau Anda lagi ujian skripsi, masih ingat kalau ujian skripsi udah kasus kata penguji ini harus sepertinya harus seperti ini, bla 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 bla. Ya, Anda kan jawabnya, terima kasih Bapak Ibu, akan saya
pertimbangkan untuk perbaikan karya tulis ini. Itu sebenarnya menghindar, tidak mau berdebat dengan mereka. Gitu. Sama aja di sini pun menghindar. Ya. Kemudian, nah di sini kepala ruangan menyampaikan uraian tugas perawat primer, perawat pelaksana. Kepala ruangan tersebut dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Fungsi manajemen tersebut adalah tugas, ya, menguraikan. Kalau staffing membagi siapa kepala perawat primer, siapa perawat pelaksana, siapa menjadi siapa menjadi CI dan lain sebagainya. Itu staffing, ya. Tapi kalau menyampaikan tugas, mengorganisasi kegiatan, artinya dia mengorganisasikan. Uraian tugasnya ini. Nah, itu organisasi. Kalau perencanaan, membuat perencanaan, staffing tadi sudah mengarahkan, ya kalau memang dia tidak ngerti ya diarahin. Pengendalian, controlling tadi. Ya, nanti saya coba P itu apa, R apa, tindakannya apa, nanti saya coba cek ulang. Bahasanya sudah. Nah ini, seorang kepala ruangan menilai perawat memiliki kemampuan dan motivasi tinggi sehingga ruangan tersebut kebebasan perawat untuk menyampaikan ide dan melakukan perubahan terhadap metode asuhan perawatan yang berlangsung di ruangan yang dirasa kurang efektif. Ini gaya kepemimpinan apa? Bukan demokratis. Demokratis itu si A memberikan pandangan pada si B, kepala ruangan, dan keputusan itu ada di si kepala ruangan. Itu demokratis. Setelah mempertimbangkan masukan itu ada di kepala ruangan. Kalau laissez-faire itu acuh tak acuh, ya bodo amat lo, terserah lo. Nah, lo mau yang penting target 2 tercapai, ini yang penting akreditasinya A misalnya. Ataupun mau kayak gimana ya terserah lo lah. Yang penting beres, Bu Aman terima beres saja. Itu namanya laissez-faire. Ya. Acuh tak acuh gitu. Laissez-faire itu acuh tak acuh. Kemudian, nah ini ruangan anak, ya ada sebanyak 15 orang dengan dan lain sebagainya, bor, metode yang asuhan perawatan ternyata ini menggunakan primer. Kemudian, nah ini Tuhan ditunjuk pemimpin mengatur, mengelola, mengendalikan, mengembangkan, itu fungsinya. Mengatur, mengelola, mengendalikan, mengembangkan kegiatan organisasi dianggap pengalaman, pengetahuan, keterampilan menjadi tujuan organisasi. Manajer, itu fungsi manajer. Kalau pemimpin itu mempengaruhi leader, mempengaruhi pemimpin. Kalau manajer itu mengatur, manage. Leader itu tidak memerlukan SK. Beda ya. Leader sama manajer beda. Kalau leader lebih cenderung pada organisasi tidak formal. Leader. Kemudian pasien, nah ini pasien tidak bisa kencing. Kemudian saat ditekan resika, terdapat baru teman dan terasa sakit, masuk USG, pembesaran prostat, rencana akan dilakukan operasi TUR. Apakah tindakan perawat terhadap tersebut? Pemasangan kateter. Udah jelas tuh, dapat 1 tuh PR. Kateter, infus, apalagi tuh, 2 tuh. Itu selalu keluar. Ya, tapi masih ada itu yang memberikan kolaborasi. Padahal udah jelas ada beli teman, baru teman ada nyeri, itu sudah jelas. Coba perhatikan di sini, Mak. Coba perhatikan di sini. Tadi kalau ada teknik seperti ini, gini loh. Keluhan, pasien mengeluh. Keluhan utama itu menjadi masalah utama. Keluhan utama menjadi masalah utama. Semua tindakan harus mengacu kepada masalah utama. Kalau masalah utamanya tidak kencing, maka tindakannya itu yang berkaitan dengan tidak bisa kencing. Yang tidak bisa kencing kaitannya yang mana? Kateter lah. Masa pemeriksaan infus? Ngerti nggak logikanya? Saya ulangi supaya pahami. Nah, saya hitamkan supaya Anda nyaman. Nah ini,
Perhatikan di sini. Masalah utamanya adalah mengeluh. Sorry. Harus saya bukan marah ya. Tidak bisa kencing. Tidak bisa kencing. Tidak bisa kencing ini akan menghasilkan masalah apa? Masalahnya pasti eliminasi kan di sini. Masalah yang muncul adalah pasti eliminasi. Eliminasi, masalahnya pasti terkait dengan eliminasi. Jadi masalahnya terkait dengan eliminasi. Nah, mana yang terkait dengan eliminasi? Ya ini, yang terkait dengan eliminasi ya tindakan ini. Artinya, kalau kita sudah mendapatkan masalah, keluhannya seperti ini, masalahnya tentang eliminasi, cari aja yang terkait dengan eliminasi. Itu cara cepatnya gitu. Kalau ada pun data-data ke bawah, itu penjelasan. Coba perhatikan ini. Hasil menunjukkan data dari sini. Saya kasih warna apa ya, supaya Anda paham nih. Hijau nih, hijau. Ini dari sini ke bawah ini. Dari sini ke sini. Itu untuk menjelaskan tentang eliminasi, data terkait dengan eliminasi. Ya kan? Nah, berarti kan Anda langsung tinggal, ini masalah eliminasi, nggak usah disebut langsung ke sini aja, Anda bisa langsung terabas saja ke sini. Eliminasi, ya udah kita cari yang eliminasi saja. Kalau Anda kepepet, ini nggak usah dibaca yang dalam kotak hijau itu. Ngapain? Tapi yang pertama yang harus Anda baca adalah Anda membaca pertanyaan dulu supaya tidak berulang-ulang. Sorry. Nah, ini baca dulu supaya tidak berulang-ulang. Apa tindakan keperawatan? Jadi dari pertanyaan baru baca kasus supaya tidak berulang-ulang. Karena Anda mengerjakan itu hanya 0,54 detik. 0,54 detik. 54 detik saja untuk menjawab soal. Jadi itu ya, cara cepatnya seperti itu. Saya sudah memberikan triknya di sini. Oke. John Trasui. Ada pertanyaan sampai sini nih. Sampai sini ada pertanyaan. Jadi kan kita tidak usah kolaborasi pemberitaan diuretik. Nah, ini kapan kok? Diuretik itu ada prosesnya, ada waktu paruhnya berapa jam, ada waktu lama diuretik. Antidiuretik. Pulang. Siapa yang ribut? Oke, itu ya. Itu cara cepatnya seperti itu. Nah, ya. Saya pertanyaan nih. Belum muncul, saya tanda tulis. Di sini maghrib, silakan. Di saya kok nggak muncul ya tanda yang ditulis coach, silakan kepala. Apa ya? Kepala. Silakan kepala apa? Sekarang muncul teman-teman yang Indonesia bagian